adalah pencipta. Lewatkan dulu firman. Silakan. Tadi kan jelas kan? Dia telah berfirman pada hari pertama apa yang jadi. Gup bicara Yesus, saja gup anu. Kita Bang Felix dalami dulu, karena orang memahami Alkitab itu tidak bisa pakai logika ini, nggak bisa. Kalau memahami Alkitab menggunakan logika dan ilmu tafsir, tidak akan mampu siapapun di dunia ini, termasuk pendeta, termasuk siapapun nabi-nabi, tidak akan bisa paham. Tapi kalau mengilhaminya dari Roh Kudus yang diam di dalam dia undang Roh Kudus untuk membuka pikiran dia lewat. Pak, fokus dulu sama pertanyaan saya, Pak. Fokus sampai pertanyaan saya, Pak. Saya mau jawab Abang Felix yang kasih kesempatan. Silakan dijawab pertanyaan saya. Tunjukkan kalau Yesus itu pencipta. Tunjukkan kalau Yesus pencipta, silakan. Nanti saya buka Alkitab saja lah dari Bang Felix, ini tidak bisa diajak diskusi. Perpuluhan lancar, giliran belajar tidak ada. Jadi kalau saya kan pegang handphone begini. Ambil aja, ambil laptop, ambil Alkitab, taruh di depanmu baru lawan saya. Silakan. Ini saya sudah pegang Alkitab. Jadi silakan. Dibacakan. Saya buka ini agak sulit karena mata saya agak kurang bagus malamnya. Oke, silakan. Saya tadi hafal banyak ini. Jadi Bang Felix itu tidak kejang-kejang, kolesterolnya naik. Dengar dulu Alkitabnya. Aman. Silakan. Jadi supaya kita bicara Alkitab, konteks Alkitab, jangan lari kemana-mana lah. Oke, deh Bang Felix yang ganteng, tunggu ya, Bang Felix ganteng ya. Silakan silakan dibuka. Jadi kita berbuka. Tahu bahasa beta ke sana? Beta saya tahu kah bahasanya? Beta itu saya. Beta sayang C. Oke ya. Beta buka dulu. Ya. Saya buka dulu. Saya buka dulu biar Bang Felix paham. Kalau Bang Felix tidak paham, saya kasih paham. Ya, kita lihat teman-teman ya, apakah Pak Pendeta bisa menjawab pertanyaan saya secara eksplisit. Nah, bahwasanya Yesus itu adalah pencipta. Nah, kalau Yesus pencipta, ya silakan. Dia pencipta, dia Tuhan masa dia bukan pencipta? Iya, makanya buktikan, buka Bibelmu itu, buktikan. Iya. Ayo disebut Tuhan, berarti dia pencipta kan? Buka dulu. Oke. Buka dulu Bibelmu. Aduh, banyak ngoceh. Tunggu, mata saya agak sedikit kalah. Tunggu, saya baca. Ayat 26 ya. Kalau ada nanti Yesus pencipta, Pak. Silakan. Berfirman, dengar dulu, ini kalau kita bicara Alkitab itu harus sejarahnya, biar paham. Kok baca sejarah lagi? Supaya tahu apakah Yesus itu pencipta atau bukan, kan? Ya, silakan. Mana? Kita masuk ke Lukas, Matius, Markus, semuanya. Oke, silakan. Abang Felix. Mana ada tanya Yesus pencipta? Mana ada tanya Yesus pencipta? Jangan mutar-mutar. Duduk manis kau di situ, bacakan. Berfirmanlah Allah. Ini Kejadian 1 ayat 6 ya, Bang Felix. Berfirmanlah Allah, silakan. Baiklah kita menjadikan manusia menurut menurut gambar dan rupa kita. Berarti gambar dan rupa Allah itu seperti apa? Manusia. Ya, Bang Felix ya. Jadi Allah itu bukan berupa roh, bukan berupa gambarnya manusia. Oke. Silakan lanjutkan dulu. Mana datanya Yesus pencipta? Silakan lanjut. Oke. Pelan-pelan, jangan kejang-kejang dulu. Oke ya. Rupa kita ya. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Oke, cukup di situ dulu. Kita buka lagi di Kejadian 3. Apakah rupa Allah ini manusia atau bukan? Kita lihat dulu, Abang Felix yang ganteng ya. Kejadian 3 ayat 8. Bang Felix yang paling ganteng, jangan kejang-kejang dulu, kita baca ya. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah, bunyi langkah Tuhan Allah ya, yang berjalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu ya. Jadi Allah itu berjalan-jalan, rupanya jelas ya manusia ya. Oke. Kita baca lagi di Kejadian 3 ayat 22, Bang Felix yang ganteng ya, supaya Bang Felix paham.
Kenapa kita percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat? Karena rupanya adalah rupa manusia. Oke, karena Allah telah menjadi manusia, firman itu telah menjadi manusia. Oke. Kejadian 3, Bang Felix yang paling ganteng di dunia, ayat 22 ya. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Salah satu dari kita berarti bukan hanya Allah sendiri ya. Kita percaya Allah itu Esa. Tapi salah satu dari ini berarti salah satunya akan jadi manusia itu ya. Salah satu dari kita. Ya, baru itu koma ya di situ. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Itu tentang tentang manusia itu sendiri ya. Jadi akhirnya karena salah makan buah, memakan buah yang dilarang, akhirnya menjadi sama seperti Allah, mengetahui mana yang baik dan mana yang jahat. Oke. Sekarang kita boleh masuk. tanggapi. Oke, silakan Bang Felix yang ama banyak. Oke. Tadi pertanyaan saya di mana datanya Yesus adalah pencipta. Saya tidak bertanya di mana Allah berjalan-jalan. Saya tidak bertanya tentang penciptaan gambar manusia, tidak. Sabar, diamlah, diam. Tadi Anda tadi ngomong, saya diam, nyimak loh. Kok saya ngomong ke Anda ribut? Diam, duduk manis di situ ya, didik manis ya. Nah, begini Pak Pendeta. Jadi, walaupun Anda membaca dari kejadian sampai kelahiran, tidak akan pernah Anda menemukan Yesus pencipta. Ya. Karena yang mencipta dalam Bible itu adalah Allah. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi masih kosong gelap gulita menutupi samudra raya. Itu jelas kejadian 1 nomor 1. Dengan cara apa Allah mencipta? Mazmur 33 nomor 9. Apabila Allah menciptakan sesuatu, maka dia berfirman. Yesaya 55 nomor 11. Apabila Allah menginginkan sesuatu, maka dia berfirman dan tidak kembali firman itu dengan sia-sia sebelum menjadi sesuatu yang diinginkan oleh Tuhan. Itu baru data. Secara eksplisit, siapa yang mencipta? Bagaimana Tuhan itu? Tuhan itu bukan manusia. Tuhan bukan manusia. Coba. Dalam bilangan 23 nomor 19, Allah bukan manusia sehingga dia bisa berdusta dan bukan pula anak manusia. Bible, diam dulu, biar abang paham maksud ayat itu. Abang Felix diam dulu. Tadi Anda berkhotbah, saya diam. Ya, dalam bilangan 23 nomor 19, Allah bukan manusia dan bukan pula anak manusia sehingga dia bisa berdusta. Maka kita mau kaji di sini secara ilmiah siapa Allah itu. Bagaimana sebenarnya Allah itu? 1 Timotius 6:16 menjelaskan Tuhan yang benar itu seperti apa. Tuhan itu tidak takluk dengan maut, tidak bisa mati. Yesus mati atau tidak nantinya? Mati. Berarti gagal dia jadi Tuhan. Yang kedua, tak terhampiri Tuhan itu, tidak bisa dihampiri. Yesus dihampiri, tidak dihampiri, gagal jadi Tuhan. Ya. Yang ketiga, yang keempat, Tuhan itu seperti apa? Tuhan itu suaranya tidak bisa didengar. Yesus didengar nggak suaranya? Didengar, gagal jadi Tuhan. Seperti apa lagi Tuhan itu? Ya, rupanya tidak bisa dilihat. Yesus dilihat nggak rupanya pada masa itu? Dilihat, berarti Yesus gagal jadi Tuhan. Nah, itu divalidasi lagi dalam Yohanes 5:37. Dialah Allah yang mengutus aku. Dialah yang bersaksi tentang aku. Rupanya tidak bisa dilihat dan suaranya tidak bisa didengar. Dan barang siapa yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia, maka dia adalah penyesat dan antikristus. 2 Yohanes 1 nomor 7. Full data. Apa yang saya bacakan semuanya dari Bible. Kalau Anda mau membantah ini, berarti Anda berlawanan dan membantah Bible Anda sendiri. Jangan malu ya dengan Bible Anda sendiri. Silakan ditanggapi. Bang Felix. Jawab dulu pertanyaan saya. Jawab dulu. Kalau masih ada, silakan dijawab dulu. Saya jawab dulu. Kan dari Alkitab. Jangan jawab dulu pertanyaan saya. Tapi Bang Felix, ya Bang, ngerocos yang nggak nyambung semuanya. Itu nggak nyambung semuanya Bang Felix. Nggak nyambung. Nggak ada. Bang Felix yang ganteng ya. Dari awal ya Bang Felix ya. Kalau bicara tentang akulah dia,
secara pengetahuan Bang Felix ya, kalau akulah dia, itu menuju kepada siapa? Allah ataukah siapa? Silakan. Bang Felix jawab dulu. Di dalam Alkitab begini, itu Bang. bicara tentang akulah dia. Oke, saya jawab ya. Saya jawab pertanyaan kamu. Saya jawab pertanyaanku. Akulah dia di situ. Ketika kita menyimpulkan sebuah ayat, ini saya ajarkan Pak Pendeta. Untuk menyimpulkan sebuah ayat, baca dulu ayat itu mulai dari perikop. Dan baca ayat itu secara sempurna. Karena kalau kita membaca ayat itu sepotong-sepotong, maka kita tidak bisa memaknainya. Ayo, Anda baca selesaikan ayat itu. Supaya Anda bisa paham, akulah dia itu siapa. Silakan. Baca sepenuhnya. Setelah selesai Anda membaca, sabar. Setelah selesai Anda membaca ayat itu secara sempurna, maka saya akan tunjukkan datanya, sambungannya itu. Siapa dia itu? Silakan. Itu di luar kepala saya, Pak, itu. Saya itu pendeta besar di Indonesia. Saya pendeta besar. Di atasnya pendeta lagi saya. Tapi belum paham. Kalau di atas pendeta, kalau belum paham ayat Alkitab percuma. Iya, makanya kalau ada pendeta di Indonesia yang mau nekat melawan saya diskusi, silahkan. Bang Felix belum paham ya, biar kita jelaskan. Silahkan Anda baca, silahkan. Dia, Bang Felix yang ganteng, secara keseluruhan dari kejadian sampai di Wahyu itu bicara tentang akulah dia. Akulah sang pencipta. Dia mencipta langit dan bumi ya. Jadi kalau tadi bicara pembukaannya Bang Felix sampaikan bahwa ya apa yang disebut dengan definisi tentang Tuhan. Tuhan itu pencipta ya. Kalau bicara pencipta, maka akulah dia itu adalah pencipta. Nah, akulah dia ini siapa? Kalau di dalam lama, jangan kejang-kejang, tenang saja. Kalau berbicara akulah dia itu pencipta, desinya itu ya pencipta, maka Yesus itu bilang akulah dia. Kenapa kamu tidak percaya? Kalau kamu tidak percaya, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Itulah kata Yesus. Nah, bicara definisi akulah dia ini, itu dari Mazmur pun yang bicara Yesaya bicara akulah dia ya, Yesaya ya. Terus bicara dari Yesaya berapa ya? Yesaya 43 ayat 25 ya. Itu akulah dia yang menghapus pemberontakanmu, itu berbicara tentang bangsa Israel ya, pemberontakan bangsa Israel pada waktu itu. Terbicara akulah dia yang terdahulu, akulah yang terkemudian, tidak ada Allah selain daripadaku. Itu kata akulah dia ya, itu di Yesaya 44 ayat 6 Bang Felix ya. Saya ingat saja lah ya. Terus bicara begini lagi, dialah yang membentuk bumi dan menciptakan supaya tidak kosong. Bumi itu tidak kosong ya, dialah ya. Jadi nanti kita akan menuju ke sana ya. Terus umatku akan mengenal namaku, itu ada di Yesaya 52 ayat 6 ya. Umatku akan mengenal namaku, akulah dia ya. Sekarang yang satu-satunya semua di dunia ini yang menyatakan, kenapa Bang Felix mau ini instruksi, tunggu dulu Bang Felix, jangan kejang-kejang ya. Ada di Markus 14 ayat 6, 2 ya. Lukas 21 ayat 8 bicara tentang aku. Yohanes 4 ayat 26. Oke, bicara tentang ada akulah dia, Bang Felix yang ganteng. Yohanes 8 saya tanggapi. Yesus berkata, akulah dia. Kalau kamu tidak percaya, kamu akan mati akan dosa-dosamu. Kenapa kamu tidak percaya? Ya? Oke, sabar. Oke, saya tanggapi. Oke, boleh saya tanggapi. Udah matanya itu jangan itu matanya mau capek membaca Bibel itu. Jangan kejang-kejang dulu. Dari tadi ini izinkan saya menanggapinya. Silakan Pak Felix yang ganteng. Jangan pakai logika ya. Kita berbicara itu Alkitabiah ya. Dari tadi saya membaca data dari Bible. Malah saya hafal. Sementara Pak Pendeta itu matanya itu saya belopotan itu baca Bibel itu. Santai aja. Oke. Berbicara begitupun Anda membaca Bibel sepotong-sepotong sebenarnya, sepotong-sepotong. Oke. Diam, duduk manis, saya terangkan. Akulah dia di situ ketika berbicara tentang pencipta. Pertama, yang mencipta itu adalah Allah. Kejadian 1 nomor 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Berarti kata dia itu akulah dia merujuk kepada Allah, bukan merujuk kepada Yesus. Buktinya mana?
Allah itu menciptakan dengan firman. Yesaya 55 nomor 11, Allah berfirman maka jadilah, bukan Yesus berfirman. Nah, ketika kemudian Anda mengatakan Yesus adalah pencipta, maka nanti Allah marah. Karena apa? Tidak ada yang mencipta selain aku. Yesus ciptaan. Dia diciptakan dan dilahirkan. Sejak dikandung Yesus itu sudah ada berita dari Gabriel. Lukas 1 nomor 31. Gabriel membawa berita kepada Maria bahwasanya engkau mengandung seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamainya Yesus. Seorang anak laki-laki, bro, bukan seorang Tuhan. Ya, paham? Ya, yang kedua, kalau Yesus Tuhan, kenapa dia dimatikan dan dibangkitkan? Oke, saya jawab ya. Diam dulu. Biar abang Loh, kok giliran saya yang bernarasi kejang-kejang, diam. Kalau dia Tuhan, kenapa dia dibangkitkan dari kematian dan dimatikan? Nah, dalam 1 Korintus 16 nomor 4 dikatakan Allah membangkitkan Yesus daripada kematiannya. Begitu pula dengan manusia yang lain, Allah membangkitkan dengan segala kuasanya. Kalau Anda mengatakan Yesus Maha Kuasa, Yohanes 5:30, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Penghakimanku adil, sebab apa yang telah kusampaikan bukanlah dariku, tapi dari Dialah yang mengutus aku. Kalau dia Tuhan, kalaulah dia Tuhan, untuk apa dia memperkenalkan Tuhan yang satu? Pakai logika. Kalaulah dia Tuhan, kenapa dia datang diutus kepada bangsa Israel untuk memperkenalkan Tuhan? Satu contoh. Dalam Markus 12:29. Hukum yang terutama bahwa dengarlah wahai bangsa Israel, Tuhan kita itu satu. Seandainya Yesus Tuhan, pasti dia mengatakan dengarlah wahai bangsa Israel, Tuhan itu dua, saya dan Allah. Tapi dia mengatakan dengarlah wahai bangsa Israel, Tuhan kita itu satu. Siapalah dia? Sembahlah Allahku dan Allahmu, sebab ada tertulis sembahlah Allahku dan Allahmu. Matius 4 nomor 8. Ada tertulis merujuk kepada Taurat. Tertulis dalam Taurat bahwa sembahlah Allahku dan Allahmu. Dalam Yohanes 17 nomor 3. Hidup yang kekal itu bahwasanya engkau mengenal Allah satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus sebagai utusan. Yohanes 8:42. Aku datang bukan karena kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dialah yang mengutus aku. Berarti jelas Yesus bukan Tuhan, dia hanyalah utusan diutus kepada bangsa Israel. Matius 5:17, aku diutus kepada bangsa Israel, terkhusus kepada bangsa-bangsa Israel yang sesat dari domba-domba yang tersesat. Pertanyaan saya Pak Pendeta, yang mati digantung terkutuk di kayu salib Tuhan apa manusia? Silakan dijawab. Loh kok kejang ini kena stroke lagi? Jadi kalau ini jadi saya tanya Pak Pendeta, pertanyaan Yohanes lah. Sabar. Pertanyaan saya, yang mati terkutuk. Bukan dari sabar. Dunia ini. Ini kayaknya mana lagi Bang Ustaz? Gimana ini? Kita baru mau jawab dipotong. Bang Ustaz jangan kejang-kejang, biasa saja Bang Ustaz. Pertanyaan saya, biasa-biasa saja. Sabar. Ya? Pertanyaan saya, yang mati belum jawab di kayu salib Tuhan apa manusia? Bang Ustaz. Silakan. Pertanyaan saya, yang mati terkutuk di kayu salib Tuhan apa manusia? Yang mati terkutuk di kayu salib Tuhan apa manusia? Silakan. Oke, saya jawab dulu ya, Bang Ustadz ya. Biar jangan potong Bang Ustadz yang ganteng, supaya Bang Ustadz itu paham. Kalau Bang Ustadz bicara Alkitab, Bang Ustadz dari tadi itu nggak paham sama sekali. Biar silakan. Bang Ustadz, pertanyaan saya, yang metong terkutuk di kayu salib siapa? Tuhan apa manusia? Silakan dijawab pakai data. Ya, sudahlah, tenang saja Bang Ustadz ya. Oke, kita lihat begini Bang Ustadz ya. Kenapa Yesus harus disalibkan? Itu nubuatan. Dan itu memang sudah disampaikan sendiri oleh malaikat. Malaikat sendiri yang menyampaikannya, ya, bahwa mati dan diserahkan ke tangan orang berdosa dan disalibkan. Oke, kita buka saja lah. Supaya Bang Ustadz paham. Ya. Kenapa Yesus harus disalibkan dan harus mati? Kita buka Bang Ustadz yang ganteng di, mudah-mudahan saya masih ingat ya, Lukas 24 ya, ayat 47. Lukas 24. Oke. Lukas 24 lah.
supaya Bang Ustadz bisa paham dulu. Lukas 24, mudah-mudahan tidak salah. Kalau kita buka Alkitab ini manual Bang Ustadz. Jadi saya buka Alkitab ini masih manual Bang. So bisa ada di apa Google mana lebih bagus, lebih cepat. Lukas 24. Aduh, beginilah Bang Ustadz kalau diskusi sama Bang Ustadz ini harus atur khusus ini supaya saya siapkan data-data. Jadi jangan ini kita belepotan bukanya setengah mati nih Bang Ustadz ini lihat. Oke. Lukas 24 Bang Ustadz ada dapat. Sudah Aduh, parah nih pendeta ini. Aduh. Ya. Kita baca saja. Ustadz, biar jangan kolesterol cepat naik, oke ya. Sementara mereka berdiri menunggu, termangu. Tiba ada dua orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu mereka, mengapa kamu mencari dia yang hidup? Terjun lagi, ngopi. Aduh, tolong dibantu teman-teman Kristen yang ada di bawah, dibantu dia sudah ngos-ngosan nih. Ditanya yang metong di kayu salib Tuhan apa manusia, mutar sana mutar sini. Yang metong di kayu salib siapa? Nah mutar sana mutar sini. Ini tenggelam pula dia. Kamu aduh, bentar lagi kabur kan, kemper lagi kabur. Aduh, parah nih. Teman-teman yang ada di bawah 1.200 penonton yang belum follow akun saya, silahkan di follow ya. Di follow akun saya, yang kedua di tap-tap layarnya, yang ketiga dibagikan ya. Ya, teman-teman yang belum follow akun saya, tolong di follow ya teman-teman. Ya, selamat malam Ilah. Ini masih sinyalnya masih oten, Dek. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Aduh, turun Pak dulu, nanti saya kena report lagi. Ini mau bikin kopi tapi tidak ada yang gantikan saya dulu. Ini mau bikin kopi ya, nih kopi saya belum dibakar nih, kopi saya mau dibakar nggak ada orang di sini. Assalamualaikum Bang Felix. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bisa disampaikan saudaraku? Saya mau tanya itu langsung saya dimarahin ini. Yesus itu digantung di kayu apa? Kayu mahoni, apa kayu sengon, apa kayu jati gitu. Saya langsung dimarahin itu. Gimana itu Bang? Digantung di pohon korma dia, terkutuk pula. Oh gitu ya, ada datanya itu. Ada. Sebenarnya Yesus digantung di pohon korma, bukan disalib. Tapi itulah doktrin gereja, Pak. Walaupun gereja mengatakan atau pendeta mengatakan Yesus itu ditenggelamkan, ya dipercaya aja sama Kristennya. Yang penting perpuluhan lancar. Oke, saya turunkan Pak ya. Terima kasih dukungannya. Terima kasih Mas Felix. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman yang sudah dukung di bawah, tap-tap layar, apapun bentuknya dukungannya, jazakumullah khairan kasiran ya. Mudah-mudahan Allah membalas dengan kebaikan yang berlipat ganda teman-teman ya. Ya, selamat malam Bang Ucil. Malam. Sehat Pak? Oh, alhamdulillah sehat. Islam Pak Kristen? Kristen. Oh, buka kamera biar kelihatan tampannya gitu loh Pak. Waduh, ini